Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, sahabat saya pecinta channel Gus Baraja. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja. Kali ini atau malam ini saya akan sharing ya, kita ngobrol yang insya Allah ini akan menjawab seluruh pertanyaan kamu, terutama teman-teman yang sudah merasa sudah praktek, sudah belajar ke sana kemari, sudah ambil jalur langit, sudah ikhtiar dhahir, sudah usaha tapi hasilnya minim atau nggak ada hasil bahkan. Simak videonya sampai selesai. Namun sebelum saya bahas videonya, sebelum kita lanjut pembahasannya atau sharingnya, saya ingin mengajak kamu semuanya untuk menghadiri seminar online yang saya adakan pada tanggal 23 Juni dengan tajuk atau dengan tema Rahasia Jalan Kaya. Di sana akan dikupas banyak tentang keilmuan spiritual, hukum tarik menarik atau the law of attraction. Konsepnya adalah magnet uang. Jadi segera daftarkan diri kamu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memahami ilmunya, baru kita akan raih keberlimpahan. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni atau klik link WA yang ada di deskripsi. Nanti akan langsung terhubung ke Mas Roni. Tentunya dengan infak seikhlasnya atau sebahagianya ya. Baik teman-teman, kita persingkat videonya. Oh ya, by the way, untuk seminar offline di Jogja sudah saya tutup karena sudah hampir diselenggarakan. Untuk pendaftarannya sudah ditutup karena kuotanya sudah terpenuhi. Baik, kita langsung bicara, kita langsung sharing, kita langsung bahas. Ini sebenarnya pertanyaan banyak orang kok, dan insya Allah ini juga pertanyaan kamu yang sudah sudah belajar, sudah praktek, sudah ikhtiar, usaha, sudah berdoa sedemikian rupa tapi seakan-akan doa tidak terkabul atau ikhtiarnya menjadi cuma-cuma. Jangan patah semangat dulu, saya coba akan buka pokok permasalahannya. Saya coba untuk menjelaskan dengan sangat sederhana agar bisa atau lebih mudah untuk kamu paham ya. Gini, semuanya kan sudah ditempuh, pembelajaran sudah ditempuh, kemudian praktek juga sudah ditempuh, bahkan sudah merasa maksimal, tapi tidak ada hasil atau belum berhasil. Nah, saya minta tolong teman-teman jangan skip videonya. Gini loh, yang sebenarnya terkoneksi pada alam semesta, yang terkoneksi pada energi keilahian, itu adalah hati. Jadi sebenarnya yang harus kita rubah adalah apa yang ada di hati kita. Ini bicara sesuatu yang belum berhasil loh ya. Kalau sudah berhasil berarti tidak perlu diubah apa yang ada di dalam hatinya. Nah, pernah saya jelaskan tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya. Antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu mana yang lebih dominan? Jelas lebih dominan pikiran bawah sadar. Dengan kata lain saya sebutnya hati ya. Wadah menyimpan banyaknya sugesti di dalam hati kita ya. Jadi hati itu adalah wadahnya sugesti, wadahnya keyakinan. Apapun yang kita anggap benar dalam hati kita, maka itulah yang akan terjadi. Nah, pertanyaannya, yang sudah kalian ikhtiarkan itu benar, sudah Anda anggap benar apa belum? Apakah sudah betul-betul Anda anggap benar gitu maksud saya? Ya, secara zahir sudah kalian lakukan luar biasa. Bahkan sudah menempuh jalur doa, jalur langit. Sepanjang yang saya tahu, mengukur dari banyaknya klien yang pernah kita atasi, ternyata yang bermasalah hatinya. Nah, tanyakan pada dirimu, sebenarnya ada prinsip apa dalam hatimu? Ya, prinsip ini ya keyakinan itu maksudnya. Makanya keyakinan itu ada keyakinan baik, ada yang keyakinan yang tidak baik, atau keyakinan positif dan keyakinan negatif. Ya, kalau kamu agak sulit berbicara atau menangkap definisi dari mental block, sekarang saya berikan definisi yang berbeda atau istilah yang berbeda, yaitu
keyakinan negatif dengan keyakinan positif. Ya, apapun yang kita yakini, terlepas itu secara nyatanya, secara aturannya itu benar atau tidak, kalau kita yakini ya itu semuanya benar. Gitu. Nah, ngomong-ngomong atau bicara tentang keberlimpahan, ini saya tanya ke Anda ini ya, atau Anda tanya balik pada diri Anda sendiri, sebenarnya keyakinan apa yang ada di dalam dirimu? Ya. Keyakinan ada dua, keyakinan yang menghambat dan keyakinan yang mendukung. Ini kita punya satu keinginan. Nah, sarana untuk bisa mendapatkan itu adalah keyakinan. Nah, keyakinan ini ada dua, keyakinan yang menghambat atau keyakinan yang mendukung. Nah, sekarang tanyakan pada dirimu, kamu berada di mana? Keyakinan yang mendukung kamu untuk mendapatkan keberlimpahan itu, atau malah keyakinan kamu justru menghambat untuk kamu mendapatkan keberlimpahan itu? Nah, itu tanyakan kepada diri sendiri. Yang tahu adalah Anda sendiri. Cuma saya akan berikan gambaran keyakinan yang menghambat itu kayak apa sih? Sekali lagi tadi saya katakan bahwa keyakinan itu adalah prinsip. Ini bicara hati kita ini ya, prinsip. Nah, prinsip ini adalah sarana yang paling utama untuk apa ya? Untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kalau kita inginnya keberlimpahan, namun prinsipnya tidak terkoneksi pada keberlimpahan, maka dengan tidak bermaksud untuk mendahului Allah, maka itu akan sulit, bahkan tidak mungkin untuk bisa kita raih keberlimpahan itu. Nah, keyakinan yang menghambat itu adalah sebuah prinsip. Prinsip yang ada di dalam hati orang yang gagal biasanya labeling terhadap diri. Melabel diri yang tidak sesuai dengan keberlimpahan. Biar nggak bingung nih. Biasanya prinsipnya adalah mengatakan bahwa saya bodoh. Saya tidak berharga. Saya bukan berasal dari orang kaya. Atau saya bukan berasal dari keturunan atau lingkungan yang kaya. Hidup begini aja udah cukup. Ya, itu berbagai prinsip yang sebenarnya itu akan menghambat kamu untuk sukses. Hanya di situ masalahnya. Ya, hanya di situ. Hanya di situ. Akhirnya dulu banyak yang bertanya, kenapa orang yang sudah usaha tapi nggak kaya-kaya? Nah, ini sebenarnya menjadi misteri adalah prinsip yang ada di dalam bawah sadarnya. Prinsip yang ada di dalam hatinya. Mungkin boleh jadi prinsipnya uang nggak dibawa mati, sudahlah biar hidup begini saja. Akar masalah kehidupan itu ya karena sebab orang kaya. Jadi kekayaan, uang, itu diidentikan dengan malapetaka. Itu prinsip sekali lagi. Atau malah ada yang mengatakan bahwa kekayaan akan menghambat kita ke surga. Sekarang cek dalam perasaanmu. Kalau itu ada, sudah kejawab. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana bisa mengatasi itu, Gus? Karena ikhtiar dohirnya sudah saya lakukan nih, kan gitu kan. Ya, banyak cara sebenarnya, banyak cara. Tapi dari banyaknya ini, mungkin semuanya harus dilakukan. Mungkin semuanya harus dilakukan. Contoh misalkan, sering-sering mendengarkan video motivasi atau membaca buku motivasi, mendengarkan audio terapi ataupun mendengarkan video motivasi, itu pun harus orang-orang yang benar-benar kamu anggap benar perkataannya. Tapi kalau kamu anggap perkataannya itu masih abu-abu atau kamu langsung vonis salah, itu menjadi sebuah ya percuma lah. Percuma kamu menonton, kamu mendengarkan itu. Jadi pastikan kamu mendengarkan video motivasi, audio terapi itu pada orang yang kamu suka orangnya. Yang kamu anggap kalau dia bicara ini menenangkan, ini benar nih yang dia katakan. Nah, itu pun harus diulang-ulang. Ya, itu pun harus diulang-ulang. Kemudian cara berikutnya adalah menghadiri seminar. Menghadiri seminar manapun, tidak harus seminar saya. Nah, pastikan juga di seminar kamu kondisinya ngosongin gelas atau menerima, ya, karena jauh-jauh kamu datang ke seminar itu harusnya kamu menerima kosongan dulu. Biarkan semua informasi itu masuk ke dalam bawah sadarmu dan pasrah kepada si pembicara untuk apa? Untuk membongkar bawah sadarmu, membuang prinsip yang menghambat keberlimpahan itu tadi. Sampai di sini jelas teman-teman? Sederhana sebenarnya, kelihatannya sederhana,
Ya, kelihatannya sederhana, tetapi jujur tidak mudah dilakukan. Apalagi memang dari kecil dulu sampai sekarang kita dewasa bahkan tua bergulat atau berada di lingkungan yang setiap hari isinya adalah datanya adalah data yang menghambat, sehingga membentuklah menjadi sebuah prinsip dalam kehidupan Anda. Ya, tapi kabar baiknya semuanya itu bisa dimodifikasi, semua itu bisa dirubah. Tapi itu tadi, ini bukan perkara bisa atau tidak, tetapi kamu mau apa enggak? Ya, kamu mau apa tidak? Gitu. Nah, bukan berarti yang berbicara itu lebih tahu daripada Anda. Gitu ya. Itu enggak berarti begitu. Misalkan saya bicara sama Anda sekarang, Anda menganggap saya lebih benar daripada Anda. Enggak seperti itu juga. Mungkin ada ruang saya paham, Anda enggak. Dan mungkin ada ruang Anda paham, saya enggak. Gitu. Dan kebetulan kalau kita datang ke sebuah seminar, otomatis pembicaranya lebih paham. Jadi karena dia lebih paham, maka kita siap untuk menerima. Siap untuk diatasi problem yang ada di dalam bawah sadar kita atau di dalam hati kita. Lantas, ada nggak satu cara yang bisa saya lakukan secara mandiri? Kalau secara mandiri, saya harus jujur, ya, saya harus jujur. Mungkin waktunya agak lama. Ya, sesuai keilmuannya, mungkin waktunya agak lama. Karena apa? Karena ketika Anda praktek ilmunya secara mandiri, praktek ilmu sendiri, memahami sendiri, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di batinmu sendiri, hanya akan berada di kemungkinan saja. Akhirnya yang muncul adalah was-was. Apakah yang saya lakukan ini benar ya? Jadi antara benar dan tidak, was-was. Sudah sempurnakah apa yang saya praktekkan? Timbul pertanyaan itu. Nah, kalau kamu bisa meyakinkan itu, ya tetap prinsipnya harus diulang-ulang. Nah, bedanya dengan seminar tadi, ketika Anda datang ke sebuah seminar, Anda bertanya langsung dijawab. Langsung dijawab oleh pembicaranya. Nah, ketika dijawab, ada sebuah belief atau ada sebuah keyakinan yang akan terbentuk lagi di dalam hati kita. Itulah modal utama untuk perubahan dalam diri kita. Ya. Jadi berguru itu penting. Berguru itu penting. Jadi kesimpulannya di video kali ini, kenapa sudah usaha tapi gagal? Kenapa sudah berdoa tapi gagal? Kenapa sudah ikhtiar usaha sedemikian rupa tapi gagal? Jawabannya adalah fix 99% ada prinsip negatif yang menghalangi kamu mendapatkan keberlimpahan. Ada prinsip penolakan terhadap rezeki. Ada prinsip penolakan terhadap kebahagiaan. Dan prinsip itu letaknya di dalam bawah sadar. Dan kadang-kadang tidak disadari oleh pikiran sadar. Sekali lagi, perbaiki hati. Belajar ilmunya dengan pakarnya. Agar kamu tahu persis prinsip apa yang ada dalam hati kamu, hati Anda. Dan insya Allah bisa kamu raih keberlimpahan itu ketika kamu sadar, ketika kamu akui, oh ternyata prinsip ini yang menghalangi saya selama ini. Seperti itu teman-teman, saya hanya buka jalannya dulu ya. Buka jalannya, kalau saya berikan caranya, terus saya ajak kamu praktek, kayaknya video ini nggak akan kelar kalau 2 jam ya. Dan otomatis kamu akan bosan. Untuk itu, ikuti seminar-seminar yang saya adakan dan insya Allah setidaknya akan membuka jalan dan membuka paradigmamu sehingga kamu bisa enjoy dalam praktek ilmunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.